Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Supriyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Semarang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mengajar di SMP Negeri 01 Lebong. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 pada siswa kelas 9 dengan materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak. Pagi Pak. Bagaimana dengan kabarnya hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah ya, semua dalam keadaan baik. Semua sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau semua sudah siap untuk belajar, silakan buku dan alat tulisannya dipersiapkan dulu. Bisa kembali ya, kerapian dan kebersihan tempat duduknya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tanpa halangan suatu apapun. Baik anak-anak, Bapak akan mengecek kalian terlebih dahulu. Ahmad dapat. Tadi Pak. Ari Bonapito. Tadi Pak. Belpa Zakira. Kanza Imelda. Chelsea. Cica. Cili. Alhamdulillah ya, semua hadir. Dan sebagai wujud rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Silakan semuanya siap untuk berdiri semua dulu. Semuanya duduk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini, semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri kalian tetap terjaga dan dipertahankan. Semua masih semangat? Masih. Belajar PPKN. Belajar Pancasila, Profilku Merdeka Belajar. Luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Sebelum kita memulai mempelajari materi kita pada hari ini, apa di antara kalian masih ingat minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang apa? Saya Pak. Ya, Kakak juga. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, benar ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang bagaimana perwujudan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Siapa yang masih ingat? Apa aja sikap-sikap yang sesuai dengan perwujudan?
dalam mematuhi peraturan perundang-undangan? Saya, Pak. Ya, Cica, baca. 1. Memakai seragam sekolah. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. 3. Mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Ya, benar ya. Itu adalah salah satu contoh perwujudan sikap bagaimana kita mematuhi peraturan perundang-undangan. Untuk hari ini, Bapak punya sebuah pertanyaan. Coba semuanya lihat dulu gambar yang di depan. Ya. Apa yang kalian pikirkan jika melihat gambar ini? Ini gambar tentang apa ini? Nah, benar ya. Ini adalah gambar Presiden Republik Indonesia dari masa ke masa. Inilah para Presiden Republik Indonesia. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik dapat menganalisis perkembangan penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan cermat dan teliti. Lalu tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil analisis penerapan Pancasila dari masa ke masa dengan baik. Lalu, dalam pertemuan kita hari ini, kita akan menggunakan model pembelajaran saintifik dengan metode diskusi. Lalu, ada 3 aspek penilaian yang akan Bapak nilai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, ada penilaian sikap dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Lalu yang ketiga, ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, nanti kita akan memanfaatkan teknologi. Kita akan menggunakan aplikasi online, yaitu aplikasi Quizizz. Sampai di sini apakah semua sudah jelas? Jelas. Lebih memahami materi pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan kalian amati video pembelajaran ini dengan cermat dan teliti. Pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan kata komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. 2. Pemberontakan dari Islam, Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Salman Marijal Kartosuwiryo. Baik, dari tayangan video tadi kita sudah bisa memahami bahwa penerapan Pancasila itu dibagi menjadi beberapa masa. Yang pertama, bisa kita lihat ya, masa awal kemerdekaan, yaitu dimulai dari tahun 1945 sampai dengan 1959. Ini adalah masa peralihan dari zaman setelah kita dijajah, kita menuju ke zaman kemerdekaan. Lalu yang kedua, itu adalah masa Orde Lama, yang dimulai dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Ini dibawa kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno. Yang ketiga adalah masa Orde Baru. Orde Baru itu dimulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Ini adalah masa kepemimpinan Bapak Soeharto. Dan yang terakhir, setelah 1998 selesai, kita memasuki era reformasi. Sampailah dengan hari ini. Ini adalah penerapan Pancasila pada era reformasi. Baik, dari tayangan video yang sudah kalian amati tadi, jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau ada sesuatu yang ingin kalian ketahui lebih lanjut tentang materi kita hari ini, Bapak persilakan. Saya, Pak.
Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada awal masa kemerdekaan? Ya, teman kalian saya menanyakan bagaimana penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan. Siapa di antara kalian yang ingin memberikan jawaban terhadap pertanyaan temannya? Ya, silakan Satrio. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa awal kemerdekaan menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya yaitu adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Satrio. Jadi benar ya jawaban dari Satrio tadi bahwa penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan itu menghadapi berbagai tantangan dan ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan lainnya. Selanjutnya masih ada yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, silakan Riza. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini? Ya, Riza mempertanyakan apa tantangan penerapan Pancasila di era reformasi ini. Siapa di antara kalian yang ingin memberikan jawabannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah 1. Menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. 2. Pengaruh globalisasi. 3. Masih banyaknya kasus korupsi. Ya, kita tepuk tangan dulu untuk Dila. Jadi tantangan dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini banyak sekali ya. Salah satunya menurunnya rasa persatuan. Lalu kita bisa melihat bagaimana masih maraknya kasus korupsi. Itu adalah salah satu bagian dari tantangan penerapan Pancasila di era reformasi ini. Baik, sekarang Bapak akan bagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Itu anggota kelompoknya kita sesuaikan saja dengan pertemuan sebelumnya. Silakan semuanya duduk per kelompok terlebih dahulu. Semua sudah duduk kelompok masing-masing? Baik, Bapak akan bagikan KPD-nya dulu ya. Semua sudah dapat KPD? Sudah. Nah, sekarang kalian baca terlebih dahulu ya petunjuk dalam pengerjaan KPD-nya. Kalian cari informasi terlebih dahulu terkait penerapan Pancasila pada masa ke masa. Kalian bebas mencari informasi dari berbagai sumber. Boleh dengan menggunakan HP, boleh. Ya, browsing di internet boleh, menonton video YouTube boleh, membaca buku paket boleh, atau membaca artikel lain juga boleh. Silakan semuanya mencari informasi terlebih dahulu. Salah satu penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi. Nah, kita pilih aja pada masa Orde Lama. Ya, boleh. Nova cari di internet, Intan UKS, Izan cari di paket HP. Aku cari di buku, oh nyatat, aku juga cari di buku. Nah, cari dulu informasinya, ya. Sisanya cari di HP. Cari di HP boleh, cari di HP informasinya enggak apa-apa boleh. Udah itu perbedaan. Kekurangannya? Ini dulu informasinya. Jadi Pancasila pada masa Orde Lama. ya. Ini dulu informasinya boleh ya, baca internet boleh, baca buku boleh. Terima kasih Pak.
Bapak dengan Bu Iko. Yuk, maju memberikan tanggapan. Coba bantu teman-teman melengkapi siapa? Oke. Melengkapi jawabannya. Saya akan memberikan depan, akan memberikan tambahan jawaban. Saya dari yang teman-teman diskusikan tadi ada tambahan jawaban. Apa nak Dika aja? Kamu Pancasila masuk apa? Udah lama. Pak. Masa awal. Dasarnya informasi dulu. Tadi ya, informasinya kalian kumpulkan. Hah? Bisa. Ambil aja yang mana deskripsi gambaran penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan itu, ya. Terus cari terjemahannya. Cari di internet boleh. Baik, semua sudah dapat informasinya? Sudah. Nah, jadi informasi yang sudah kalian dapat itu silakan kalian asosiasikan. Kalian olah informasi tersebut, diskusi dengan teman kelompoknya, lalu kalian tuangkan jawaban kalian di LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi kita udah mendapatkan informasinya tadi kan, tinggal dikasih penanganan kelebihannya juga. Tapi kalau kalian nambah informasi baru, tinggal kalian kasih aja ke ijazah tambah. Silakan bekerja. Nah, tadi kan kita sudah dapat informasi-informasi itu. Kalau pakai ada pada halaman Semua sudah selesai? Jika semua sudah selesai, sekarang saatnya kita akan mengkomunikasikan, yaitu dengan mempresentasikan hasil dari masing-masing diskusi kelompok kalian. Sekarang kelompok mana yang maju duluan? Ya, kelompok satu silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja mengenai penerapan nilai Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada periode awal masa kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terdapat nilai-nilai kehidupan yang berubah. Penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan berlangsung sejak tahun 1945 hingga tahun 1959. Pada masa itu juga, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Kelebihan pada penerapan nilai Pancasila pada awal kemerdekaan ini sendiri, yaitu Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan dasar negara. Dan yang kedua,
masyarakat Indonesia bertekad untuk menjadi bangsa yang mandiri dengan berdasar Pancasila. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia memulai kehidupan yang baru dengan semangat berbangsa dan bernegara. Adapun kekurangan atau kelemahan daripada masa awal kemerdekaan ini sendiri, yaitu krisis-krisis yang dialami bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, mulai dari faktor ekonomi, sosial, politik, dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Pancasila. Nah, usai dari hasil diskusi lomba kerja kami, ada yang ingin memberi tanggapan? Saya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Bapak Zakira dari kelompok 3. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Adapun kelebihan dari penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yaitu sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri, pengangguran minimum, sukses gerakan wajib belajar, sukses memerangi bukan korupsi. Adapun kelemahan dari penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan yaitu kritik dibuka, maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. C. Bertambahnya kesenjangan sosial. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Zakira sudah melengkapkan dari hasil diskusi kelompok kami. Mungkin demikianlah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama dan akan dibacakan oleh Lutfi. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pertama, demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi ini, seorang presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Kedua, demokrasi liberal. Pada masa ini bermunculan berbagai aksi pemberontakan seperti PRRI, RMS, dan Permesta yang ingin melepaskan dari NKRI. Hal tersebut menyebabkan timbulnya krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi tak berupa di tangan rakyat seperti dari nilai Pancasila yang diterapkan. Kelebihannya, Pancasila digunakan sebagai konstitusi bangsa, di mana Pancasila akan digunakan untuk menciptakan stabilitas bangsa. Pancasila pada masa Orde Lama juga dipahami dengan menggunakan sudut pandang Rusik-Dek. Banyaknya masyarakat yang kontra dengan Pancasila membuat adanya gerakan spastis dan juga sila pada Pancasila yang tidak dijalankannya dengan seharusnya. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada. Saya dari kelompok 4 ingin menambahkan sedikit tambahan dari materi yang dibacakan tadi. Penerapan Pancasila pada masa Orde Lama terjadi pada 1959 hingga 1666. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin. Selain itu, pada masa ini, bangsa Indonesia masih mengalami peralihan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang sepenuhnya merdeka. Maka, dari itu, dalam penerapannya masih diperlukan proses adaptasi. Sebagian masyarakat ada yang merasa setuju dan sebagian lagi merasa keberatan. Namun, penerapannya ditemui beberapa tindakan penyimpangan terhadap Pancasila. Salah satunya ialah DNID pada 30 September 1965. Pemberontakan ini bertujuan untuk mengubah ideologi menjadi komunis. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, teman-teman, itulah mungkin yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Baik, itulah tadi penampilan
diskusi dari masing-masing kelompok, semuanya sudah bagus. Jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa semua memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Silakan semua siapkan HP-nya masing-masing karena kita di sini akan menggunakan aplikasi Quizizz untuk evaluasi. Semua sudah siap HP-nya? Siap. Oke, semua sudah siap. Silakan masukkan kode yang ada di depan. Benar nih. Kambingnya itu HP-nya aplikasi. Cari orang itu ikon. Cari orang yang aplikasi itu saudara. Ikon itu itu. Layar depannya. Nah kan semuanya menjawab dulu, ya. Nanti nilainya langsung dilihat di sana, ya. Bisa lihat siapa nilainya yang paling tinggi. Sudah semua? Nah, bisa kita lihat ya. Nilai yang paling tinggi adalah Danova. Jadi tepuk tangan dulu untuk Danova. Baik, itulah hasil dari evaluasi pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, siapa di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini, di mana Pancasila sudah diterapkan jauh sejak awal kemerdekaan, sampailah saat ini yang terbagi menjadi beberapa masa. 1. Penerapan Pancasila di masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. 2. Penerapan Pancasila di masa Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Di masa Orde Lama ini dikenal juga dengan periode demokrasi terpimpin. 3. Penerapan Pancasila di masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. Pada masa ini, Indonesia mulai menganut konsep demokrasi Pancasila. Yang terakhir, penerapan Pancasila di masa reformasi pada tahun 1988 sampai dengan sekarang. Dari sinilah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup terus dilakukan hingga saat ini. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya selain dari kesimpulan, apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa di antara kalian yang bisa memberikan refleksi atau manfaat yang telah diperoleh terhadap materi pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Manfaat yang bisa kita peroleh dari pembelajaran hari ini adalah kita bisa mengetahui lebih banyak bagaimana perjalanan penerapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ini. Oleh karena itu, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara berarti menjaga falsafah bangsa. Hal ini bisa dilakukan dengan tetap menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman atau nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi, itulah manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Dengan mempelajari materi hari ini, kalian lebih memahami ya bagaimana proses penerapan Pancasila dari masa ke masa, dari masa awal kemerdekaan sampai dengan hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi silakan pelajari materinya di rumah. Sampai bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini,
Mari kita tutup dengan kembali berdoa. Silakan ketua kelas tutup pimpin doa kembali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, langkah baik kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.